Di saat itulah Ali melihat celah. Saat Marhab mengangkat pedangnya untuk menyerang, ketiak kirinya terbuka. Di sanalah, di celah baju besinya, ada bagian yang tidak terlindungi. Hanya selebar jari, tapi cukup untuk sebuah tusukan maut. Sekarang, Ali melesat maju dengan kecepatan kilat. Marhab tidak sempat bereaksi. Zulfikar terayun dalam satu gerakan yang indah, menusuk tepat ke celah baju besi di ketiak Marhab. Darah muncrat ke segala arah. Marhab terpaku, matanya membelalak tidak percaya. Pedangnya jatuh dari genggaman. Ia menunduk, melihat darah yang mengalir deras dari lukanya. Kemudian perlahan, tubuh raksasa itu roboh ke tanah. Tanah bergetar saat tubuh Marhab membentur bumi. Debu mengepul tinggi menutupi pemandangan. Dan ketika debu itu reda, yang terlihat hanyalah Ali berdiri di atas tubuh Marhab, dengan Zulfikar masih meneteskan darah. Kepanikan dan kematian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir Ali menggema di seluruh lembah Khaybar. Dan kali ini, takbir itu dijawab oleh ribuan pasukan muslimin dengan suara yang menggelegar. Gema takbir begitu dahsyat hingga dinding-dinding benteng Qamus bergetar. Di atas benteng, kekacauan meledak. Para prajurit Yahudi berlari ke sana kemari seperti ayam kehilangan induk. Komandan mereka tewas, raksasa mereka tumbang. Tidak ada lagi yang bisa melindungi mereka. Buka pintu, serbu! Teriak Ali kepada pasukannya. Pasukan muslimin bergerak maju bagaikan banjir bandang. Mereka menerjang pintu gerbang benteng Qamus yang mulai terbuka karena kepanikan para penjaga. Pertempuran singkat, namun sengit terjadi di dalam benteng. Darah mengalir di setiap sudut. Jeritan kematian bercampur dengan takbir kemenangan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, benteng Qamus, benteng terkuat Khaybar, jatuh ke tangan muslimin. Pasukan Yahudi yang selamat menyerah dan memohon ampun. Harta rampasan perang yang tak terhitung jumlahnya berhasil dikuasai. Senjata-senjata, perbekalan, emas, perak, semuanya menjadi milik kaum muslimin. Tapi yang paling berharga bukanlah harta. Yang paling berharga adalah terbukanya pintu Khaybar seluas-luasnya. Dengan jatuhnya benteng Qamus, benteng-benteng lainnya seperti Syak, Nata, dan Katibah tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Satu persatu mereka menyerah tanpa perlawanan berarti. Pintu benteng yang legendaris. Setelah pertempuran usai, para sahabat berkerumun di sekitar Ali. Mereka ingin menyentuhnya, ingin memeluknya, ingin mengucapkan selamat kepadanya. Tapi Ali hanya tersenyum dan menunjuk ke langit. Bukan aku yang menang, Allah yang menang. Aku hanya alat di tangannya. Kemudian seseorang bertanya tentang pintu benteng Naim yang terkenal itu. Pintu yang dicabut Ali sendirian. Di manakah pintu itu sekarang? Ali tersenyum. Ia berjalan menuju pintu gerbang benteng Qamus yang masih utuh. Dengan tenang, ia meraih pintu itu. Para sahabat menahan napas, mengira Ali akan mengulangi aksinya. Tapi Ali hanya tertawa. Bukan pintunya yang penting, wahai saudaraku. Yang penting adalah iman di dalam dada. Dengan iman, seseorang bisa melakukan apapun. Tanpa iman, pintu terkecil pun akan terasa berat. Kisah tentang pintu benteng Naim kemudian menyebar luas. Dikatakan bahwa ketika para sahabat mencoba mengangkat pintu itu setelah perang, butuh 70 orang untuk memindahkannya dari tempatnya. Tapi Ali, dengan kekuatan iman dan doa Rasulullah, mampu mengangkatnya sendirian. Subhanallah, sungguh luar biasa pertolongan Allah kepada hambanya yang beriman. Setelah semua benteng Khaybar jatuh, penduduk Yahudi yang tersisa datang menghadap Rasulullah SAW. Mereka memohon ampun dan meminta untuk diizinkan tetap tinggal di tanah mereka. Rasulullah SAW dengan kemuliaan akhlaknya tidak membantai mereka, tidak merampas semua harta mereka. Beliau justru memberikan pilihan yang adil. Kalian boleh tinggal di sini dan mengelola tanah ini seperti biasa, tapi hasilnya akan dibagi dua, setengah untuk kalian, setengah untuk kaum muslimin. Jika kalian setuju, maka kalian aman di bawah perlindungan kami. Jika tidak, kalian boleh pergi membawa keluarga kalian kemanapun kalian mau. Para pemimpin Yahudi saling berpandangan. Mereka tidak menyangka akan diperlakukan sebaik ini. Di dalam hati mereka muncul perasaan malu. Selama ini mereka memusuhi Muhammad, merencanakan pembunuhannya, membiayai perang melawannya. Tapi ketika menang, Muhammad justru memberi mereka kehidupan. Kinanah bin Abi Huqaiq, pemimpin Bani Nadir yang paling keras kepala, akhirnya menunduk. Wahai Muhammad, engkau benar-benar berbeda dari pemimpin manapun yang pernah kukenal. Kami menerima tawaranmu. Demikianlah Khaybar menjadi wilayah yang tunduk kepada Islam. Tanah-tanah suburnya dikelola